Sungguh tepat ungkapan penulis Al-Hikam Atha'iyah dalam munajatnya. Siapa yang melihat kebaikannya sebagai keburukan, ia lebih waspada lagi saat melihat keburukan. Sementara siapa yang menganggap hakikat kebenarannya hanya sebagai pengakuan, tentu ia lebih waspada lagi terhadap pengakuan. Sikap dan pandangan yang merendahkan diri dan menganggap buruk kondisi ruhani akan menjadi gasalik dari sikap sombong dan mengaku-ngaku. Karena itu, penulis Al-Burdah berkata, "Awasilah ia, karena ia akan menjalar dalam amal. Ketika ia sudah menetap di tempatnya, biarkanlah. Ia yang dimasukkan dalam bait syair di atas adalah nafsu. Ia harus diawasi, karena ia tidak mencari dan tidak memerintahkan kepada kebaikan. Sebaliknya, kita akan mendapat kebaikan jika menantangnya." Abu Sulaiman Al-Darani berkata, "Nafsuku begitu kuat, sehingga seandainya seluruh makhluk bersatu menjauhkanku darinya, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya." Ketika ditanya tentang karomah, Khawajah Bahauddin Naqsabandi berkata, "Karomah yang mana? Sementara hingga saat ini aku berjalan di muka bumi dengan lumuran dosa." Saudaraku, perhatikanlah hikmah mulia yang disampaikan sosok agung di atas. Ungkapannya itu menyuguhkan pengertian bahwa jalan menuju Allah bukanlah dengan banyak sholat dan puasa, melainkan dengan fana secara sempurna. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu juga berkata, "Hai saudaraku, sampai kepada Allah bukan dengan ibadah malam, puasa pada siang hari, dan mencari ilmu, melainkan dengan sifat mulia, tawadu, dan kesucian jiwa." Jelasnya, untuk sampai kepada Allah, seorang salik harus fana sepenuhnya. Ia dapat fana dari dunia dengan melekatkan sifat mulia pada dirinya. Ia fana dari dirinya dengan melekatkan sifat tawadu. Setelah itu, dengan menyucikan jiwa, ia akan dianugerahi taman kesuciannya, sehingga ia menjadi hambanya yang Maha Esa. Semua itu dapat terwujud jika salik melihat kondisi dirinya penuh dengan ketidaksempurnaan dan tidak menganggap dirinya sebagai orang yang bersih. Karena itu, Khawajah Bahauddin Naqsabandi menyampaikan dua pesan lagi bagi salik. Laksana dua mata dan dua telinga. Pertama, seandainya seorang salik sampai kemanapun, ia merasa dirinya baru pertama kali melangkah. Kedua, seandainya dari perjalanan rohaninya ia mendapatkan tingkatan tertinggi, ia merasa dirinya 100 kali lebih jelek dari Fir'aun. Meskipun telah mencapai maqam dan ahwal yang tinggi, ia merasa tidak mendapatkan bagian apapun dari perjalanan rohaninya. Perhatikanlah kedua pesan itu, wahai saudaraku. Pasti kau merasa bahwa setiap salik membutuhkannya, seperti manusia membutuhkan mata dan telinga. Bahkan kebutuhannya terhadap dua kondisi itu jauh lebih besar lagi. Ketika kondisi itu tak tercapai, ia akan celaka. Itulah kecelakaan terbesar yang dialami seorang hamba, sebagaimana dinyatakan junjungan seluruh alam. 3 hal yang menyelamatkan dan 3 hal yang membinasakan. 3 hal yang menyelamatkan adalah takwa kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun di keramaian. Berkata benar, baik dalam keadaan suka maupun murka. Bersikap pertengahan, baik ketika cukup maupun kekurangan. 3 hal yang membinasakan adalah hawa nafsu yang diikuti, sifat kikir yang dipatuhi, serta mengagumi diri sendiri. Itu merupakan keadaan yang paling membinasakan. Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan seluruh salik agar bisa mencapai ahwal tersebut. Semoga tak ada sesuatu pun yang menghalangi kita untuk menempuh perjalanan bersama golongan ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengendarai tunggangan dalam perjalanan menujunya.